Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tentang jenis sistem informasi. Dalam hal ini, jenis sistem informasi manajemen terdiri dari yang pertama, sistem informasi penjualan dan pemasaran, kedua, sistem manufaktur dan produksi, ketiga, sistem keuangan dan akuntansi, keempat, sistem sumber daya manusia, kelima, sistem sudut pandang konstituen, 6. Sistem pemrosesan transaksi, ketujuh, sistem pendukung keputusan. Saya akan membahas satu persatu dari jenis sistem informasi tersebut. Dan yang pertama yaitu sistem informasi penjualan dan pemasaran. Fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab dalam menjual produk atau jasa organisasi. Pemasaran memperhatikan mengenali pelanggan produk atau jasa perusahaan, menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan, merencanakan dan mengembangkan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan, dan mengiklankan serta mempromosikan produk atau jasa ini. Penjualan berkaitan dengan menghubungi pelanggan, menjual produk dan jasa, mengambil pesanan, dan melanjutkan penjualan menurut M-Cloud 2008. Teman-teman bisa lihat pada gambar tersebut mengilustrasikan bahwa sistem informasi penjualan yang digunakan peritel seperti The Gap atau Target, peralatan di kasir biasanya pemindai genggam, menggunakan data seperti data yang dijual, yang memperbaharui data penjualan, dan mengirim data yang dijual kepada sistem terkait yang berhubungan dengan barang tersisa pada persediaan dan dengan produksi. Yang kedua adalah sistem manufaktur dan produksi. Fungsi manufaktur dan produksi bertanggung jawab untuk benar-benar memproduksi barang dan jasa untuk perusahaan. Sistem manufaktur dan produksi berhubungan dengan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan fasilitas produksi, penetapan sasaran produksi, penggandaan, penyimpangan, dan ketersediaan produksi, dan penjadwalan peralatan, fasilitas, bahan baku dan tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena untuk membentuk produk akhir, sistem manufaktur dan produksi mendukung aktivitas ini. M-Cloud 2008. Contoh dari sistem manufaktur dan produksi adalah sistem pengendalian mutu pada perusahaan yang digambarkan sesi interaktif organisasi. Yang ketiga, sistem keuangan dan akuntansi. Fungsi keuangan bertanggung jawab mengelola aset keuangan perusahaan seperti uang tunai, saham, obligasi, dan investasi lainnya untuk memaksimalkan pengembalian atas aset keuangan ini. Fungsi keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola kapitalisasi perusahaan, menemukan aset keuangan baru pada saham, obligasi, atau bentuk utang lainnya. Untuk menentukan apakah perusahaan mendapatkan pengembalian terbaik atas investasinya, fungsi keuangan harus memperoleh sejumlah informasi yang banyak dari sumber eksternal perusahaan. Fungsi akuntansi jawab menjaga dan mengelola catatan keuangan perusahaan, penerimaan, pembayaran, depresiasi, penggajian untuk menghitung arus dana dalam perusahaan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan dan akuntansi umumnya yang dapat ditemukan pada organisasi yang besar. Manajemen senior menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk menetapkan sasaran investasi jangka panjang untuk perusahaan dan untuk memberikan peramalan jangka panjang mengenai kinerja keuangan perusahaan. Manajemen tingkat menengah menggunakan sistem untuk mengamati dan mengendalikan sumber daya keuangan perusahaan. Sedangkan manajemen operasional menggunakan sistem keuangan dan akuntansi untuk melacak aliran dana pada perusahaan melalui transaksi, seperti buku pembayaran gaji, pembayaran kepada vendor, laporan sekuritas, dan penerimaan. Selanjutnya keempat, sistem sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan tenaga kerja perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia mendukung aktivitas seperti mengenali karyawan potensial, menjaga catatan lengkap mengenai karyawan yang ada, dan menciptakan
Program untuk mengembangkan bakat dan keahlian karyawan, Siagian 2003. Tabel tersebut mengilustrasikan bahwa sistem sumber daya umumnya untuk penjagaan catatan karyawan. Sistem ini menyimpan data dasar karyawan seperti nama karyawan, umur, jenis kelamin, status pernikahan, alamat, latar belakang pendidikan, gaji, jabatan pekerjaan, tanggal dipekerjakan, dan tanggal pemutusan hubungan kerja. Sistem dapat membuat beragam laporan seperti daftar karyawan yang baru saja dipekerjakan, karyawan yang dipecat atau tidak masuk karena absen, karyawan yang digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan atau tingkat pendidikan, atau evaluasi kinerja pekerjaan karyawan. Yang kelima, sistem sudut pandang konstituen. Walaupun sudut pandang fungsional sangat berguna untuk mengerti bagaimana sistem bisnis melayani fungsi khusus, sudut pandang ini tidak memberitahu kita bagaimana sistem membantu manajer mengelola perusahaan. Di sini kita membutuhkan sudut pandang yang memeriksa sistem dalam bentuk beragam tingkatan manajemen dan jenis keputusan yang didukungnya. Setiap tingkatan memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sesuai tanggung jawab yang berbeda, dan masing-masing didapat dilihat sebagai pilihan informasi utama. Selanjutnya keenam, sistem pemrosesan transaksi. Manajer operasional membutuhkan sistem yang menyimpan catatan aktivitas dasar dari transaksi organisasi, seperti penjualan, penerimaan, penyimpanan kas, penggajian, keputusan kredit, dan arus bahan baku di pabrik. Sistem pemrosesan transaksi menyediakan jenis informasi ini. Sebuah sistem pemrosesan transaksi adalah sistem terkomputerisasi yang menjalankan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, seperti memasukkan pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian, pencatatan karyawan, dan pengiriman. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk melacak arus transaksi yang melalui organisasi. Selanjutnya, nomor 7, sistem pendukung keputusan. Menurut Agus 2004, manajemen tingkat menengah membutuhkan sistem untuk membantu mengawasi, mengendalikan, membuat keputusan, dan aktivitas administrasi. Sistem pendukung keputusan menunjang pembuatan keputusan yang tidak rutin untuk manajemen tingkat menengah. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah, di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. SIM merangkum dan melaporkan operasi dasar perusahaan menggunakan data yang disediakan oleh sistem pemrosesan transaksi. Data transaksi dasar TPS dipadatkan dan biasanya disajikan pada laporan yang dibuat berdasarkan jadwal yang teratur. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana SIM umumnya mengubah data tingkat transaksi dari persediaan, produksi, dan akuntansi.